Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hands-on lab nomor 27.2.12 mengenai HTTP dan DNS. Nah, sebelumnya itu kita perlu yang namanya VirtualBox, itu persyaratan utamanya. Lalu jangan lupa menginstal ini virtual machine-nya untuk security onion. Ini sudah saya install dan sudah saya run. Sudah saya masukkan passwordnya juga dengan akunnya tadi analis dan passwordnya CyberOps. Nah, sebelum kita memulai masuk ke Kibana, sebelumnya kita cek dulu ya, apakah sudah berjalan semua servis-servisnya. Kita buka sini ke Open Terminal. Sudo. Nah, ini perintahnya sudo spasi so strip status. Kita masukkan passwordnya username ini, security online-nya tadi CyberOps. Oke, sudah oke semua, berarti sudah berjalan dengan baik. Kita langsung klik saja ke Kibana. Dan sini kita dengan username analis, passwordnya CyberOps. Kita login. Nah, kita tadi sini ya, sesuai perintahnya tadi, kita itu akan mengecek pada bulan Juni 2020 ya. Nah, kalau gitu kita langsung saja masuk ke sini, klik upload. Nah, ini kita ganti tahunnya 2020 Juni, mulai dari tanggal 1 hingga Juni tanggal 30. Kita coba. Nah, ini ya sudah ketemu 136 log. Ini sudah ada semua. Nah, sekarang yang mau kita lakukan itu sesuai dengan ini petunjuknya itu adalah, nah ini ya, mencari traffic HTTP. Nah, traffic HTTP itu kita bisa cari sini jig hunting. HTTP. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah muncul trafficnya semua. Ini juga sudah lihat metodenya apa. Ini alamatnya juga, ini untuk source-nya, ini destination. Jadi ini alamat sumber, ini terus tujuannya. Lalu di bawah sini ada, nah ini untuk itunya juga ada, lognya itu. Oke, kita buka lagi tadi hands-on lab-nya. Nah, ini kita kan ditanyakan source dan destination IP address-nya. Nah, ini sudah saya isikan, sudah sesuai ya. Ini kita bandingkan saja. Nah, ini ya, ini source-nya. Lalu ini destination-nya ini, sebentar. Ini saya plastik. Ya, sudah diterima. Nah, sudah. Lalu ditanyakan port number-nya. Nah, port number-nya itu kita ketemunya di sini. Ini ketahuan ya, ada ini floating-nya ini port 80 dengan kursor. Nah, sudah. Lalu kita scroll down ke ini, sudah saya isi juga. Ke log-nya tadi saya tunjukkan di bawah sendiri. Nah, ini log yang pertama ini ya, kan yang ditanyakan yang pertama ini ya, ini yang paling atas. Nah, terus kita cari event type-nya apa, ini sudah saya isi juga. Nah, ini kita klik. Nah, sudah kita expand. Kita expand-nya, terus event type-nya di sini ya, ini event type-nya ketemu ya, sesuai sudah saya isinya. Nah, terus message field-nya kita lihat ini. Nah, ini ya, ini saya sudah isi juga. Nah, dimana kita ketemunya ini kita urutkan saja di sini. Ini metodenya get, lalu kita cari ini ya, username, terus CC ID, ini username-nya kita sudah dapat, ID, CC number, CCV, expiration, terus juga, nah ini passwordnya juga ada di sini. Ya, tuh, ada rangkaian di sini. Nah, kalau saya rasa
Karena ini kalau kita tadi lihat ada sisi ID dan sisi number, CCV itu sudah pasti nomor kartu kredit ini biasanya. Nah, jadi ya sudah jelas tadi saya isi jawaban ini adalah credit card information. Ini sudah jelas, kalau saya sih lihat ini aja sih, sisi ID sama sisi number itu biasa di kartu kredit. Nah, kalau sudah review hasilnya, kita klik yang ini sesuai dengan perintah di sini ya. Klik yang ada di sini. Nah, nanti akan kelempar ke CapMe. Nah, ID-nya ini, nah teror semua. Jadi nanti sama seperti ini. Ini kelihatan ya request-requestnya ini. Nah, ini sudah. Lalu kita cari keywordnya username. Nah, sama ya, sudah ada semua. Nah, ini ada banyak ini username. Nah, ini passwordnya ini, signaturnya. Nah, signature ini tanggalnya ini. Tanggalnya ada, terus passwordnya ini sudah ada. Nah, makanya ini. Jadi ini asli isinya itu bukan ini saya isi. Ini adalah list username, passwordnya yang di return dikembalikan ketika menggunakan HTTP GET. Jadi ini ketika HTTP-nya metode GET ya ini di return dikembalikan ada username. Ini username-nya ini ya. Ini contohnya sudah saya list di sini semua. Ada jawabannya. Passwordnya kita temukan di sini. Lalu juga ada signaturnya. Signature itu tanggalnya. Nah, kalau sudah ketemu semua ya, ini kita sudah mengisi jawabannya ini. Jadi ini isinya adalah, sekali lagi saya ulangi, what do you see later in the transcript as regards username. Ini ya username, password yang dikembalikan ketika method get di HTTP. Nah, kalau sudah kita kembali ke Kibana, kita sekarang mencari yang DNS. Kita tunggu. Nah, ini ya. Sudah selesai tampilannya, kita ketemu nih DNS. Nah, sekarang kita bisa lihat kan ini ada semua lognya udah jelas ya. Tuh ada ini recordnya, terus juga ada PTR untuk resolving hostname-nya ya, kelihatan. Sudah. Nah, kalau kita scroll ke bawah sama ya tampilannya seperti ini. Kita scroll lagi. Nah, di sini. Ini kalau untuk DNS query ini agak aneh ini. Kenapa agak anehnya? Karena begini, DNS query kayaknya kurang masuk akal sih kalau sampai sepanjang ini, dan ini mungkin suatu kode bisa jadi atau samaran. Bisa jadi entah itu hexadesimal atau yang lainnya. Sepertinya sih hexadesimal kalau ini. Kita kembali lagi ke perintahnya. Nah, ini kita suruh cek. Suruh cek ini. Nah, kita scroll lagi ke atas di sini. Kita suruh cari dengan perintah ini ya, sample.com. Enter. Kita tunggu dulu. Nah, ketemu sama ya, DNS lokalnya ada 4. Nah, cari informasi mengenai DNS-nya. Klien sama DNS servernya. Nah, ini. Nah, ini sudah saya isikan juga di sini jawabannya untuk IP kliennya di sini, IP servernya juga sudah sesuai ya, sudah sama. Nah, sekarang kita suruh mencari datanya, kira-kira mengecek datanya apa. Nah, ini. Nah, kalau ini sepertinya hexadesimal, di sini juga sudah diberitahu ya hexadesimal karena 0 sampai 9 terus A hingga F ya. Abjadnya. Kita
kita klik yang ini export raw. Nah, ini sudah jadi bentuk CSV ya ini. Nah, terus kalau sudah kita langsung buka ke folder ini. Ini sudah di sini home analysis. Oh, kita langsung pakai text editor saja. Analysis terus klik download, ini sudah. Kita buka pakai text editor. Nah, ini sudah. Nah, ini kita suruh hapus semuanya ya ini. Nah, ini yang tanda petiknya hapus semua. Nah, ini kita hapus ini. Tapi tinggal ini saja sesuai dengan itu perintahnya. Nah, kalau sudah seperti ini kita save ya di sini. Nah, save dengan nama aslinya sudah, ini langsung kita save. Nah, kalau sudah, nah sekarang kita buka terminal sesuai di perintah ini. Kita langsung ketik txt r ini untuk read, ini nama filenya tadi dns queries, dns spasi script spasi queries.csv. Nah, ini tanda panah kanan secret.txt. Nah, kalau sudah ini secret.txt. Nah, ini kita sudah terjemahkan kan, hexadesimal terjemahkan. Nah, ini isinya confidential document. Do not share this document contain information about the last security breach. Nah, ini ya sudah saya jawab juga di sini di hands-on lab-nya. Ini sama cara ya sudah. Nah, jadi apa yang kita simpulkan di sini ini sudah saya jawab semua dengan bahasa Inggris, tapi mungkin ada baiknya saya terjemahkan saja. Nah, jadi bahwa ada kemungkinan yang pertama itu adalah bahwa DNS request-nya itu, saya ambil yang ini dulu. Yang pertama itu ya DNS request-nya itu jadi dibuat terpisah dan ini memang terkoordinir, maksudnya berisikan file-file yang tersembunyi. Jadi seperti tadi DNS query-nya itu, ini kan tadi kan isinya kan confidential itu ketika diterjemahkan. Nah, ini disembunyikan dalam bentuk hexadesimal. Nah, kenapa terus bisa nggak ketahuan? Ini yang terakhir ini pertanyaannya ya. Jadi bisa jadi memang ini ada malware yang berjalan di dalam host yang dia berputar-putar di sekitar dokumen. Jadi mencari-cari situ dan mengisi mengencode atau jadi mengencode itu seperti merubah isinya, bukan merubah isinya. Jadi mengemas, lebih tepatnya mengemas isinya dalam bentuk hexadesimal, terus kemudian dibuatkan semacam query DNS query yang menggunakan string hexadesimal sebagai subdomainnya. Nah, kenapa kecolongan itu? Jadi DNS query itu kan request-nya kan seringkali tidak dipantau sama ini ya cyber analyst, karena ya itu banyak kan biasa kan orang kalau buka YouTube gitu kan www.youtube.com itu kan DNS request, terus nanti Facebook juga itu DNS request. Nah, itu seringkali karena sering keluar masuk itu jadi nggak ketahuan. Nah, ini ketahuan itu ya itu kenapa kok seperti yang tadi itu kok bisa panjang banget seperti ini. Masa kalau query-nya kan nggak mungkin subdomain sepanjang ini. Nah, ini jadi dibungkus dalam bentuk hexadesimal supaya bisa membypass network security-nya sudah dipasang begitu. Baik, begitu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.